Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Aristiano Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, menyampaikan materi yang judul aslinya adalah Agrarian Resources Based Leadership Training for Puchung Village Government Office Staff. Tapi kalau kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira judulnya adalah Pelatihan Leadership Berbasis Sumber Daya Agraria bagi Staf Kantor Pemerintah Desa Puchung. Materi ini sudah ditayangkan di International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences. Jadi saya ulangi, materi ini sudah diposting di International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences, volume 3, nomor 6 tahun 2023. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Pelatihan Leadership Berbasis Sumber Daya Agraria bagi Staf Kantor Pemerintah Desa Puchung. Tapi kalau kemudian judul aslinya adalah Agrarian Resources Based Leadership Training for Puchung Village Government Office Staff. Mari kita bahas tentang dasar pelaksanaannya. Kegiatan pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Puchung dilaksanakan pada tanggal 1 September tahun 2022 di Balai Desa Kelurahan Puchung atas kerjasama antara pemerintah Kelurahan Puchung dengan STPN, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Pemerintah Kelurahan Puchung antusias pada kegiatan ini karena berpeluang memperkuat komitmen peserta pelatihan bagi kelancaran pelaksanaan tugas. Pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Puchung dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, latar belakang pelaksanaan. Pemerintah Desa Puchung memiliki perhatian yang besar dalam memajukan wilayah dan masyarakatnya. Sementara itu, pemerintah Desa Puchung memiliki master plan desa yang mereka susun secara partisipatif dengan supervisi dan fasilitasi dari dosen STPN, dalam hal ini Aristiano Nugroho dan Sugiasih. Selanjutnya, pemerintah desa ini berpandangan bahwa staf kantor pemerintah Desa Puchung perlu memahami dan mendukung penerapan master plan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu dipandang penting untuk memberi bekal leadership berbasis agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Puchung. Kedua, mengenai tujuan pelaksanaan. Pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Puchung dilaksanakan atas kerjasama antara pemerintah Desa Puchung dengan STPN yang bertujuan 1. Memberi pengetahuan dan keterampilan leadership pada staf kantor pemerintah Desa Puchung sehingga memudahkan dalam mengelola sumber daya agraria dengan berpedoman pada master plan Desa Puchung. Dan kedua adalah membantu pemerintah Desa Puchung dalam memobilisir serta mendorong staf kantor pemerintah Desa Puchung agar berkenan memajukan wilayah dan masyarakat Desa Puchung. Sahabat-sahabat sekalian, tadi kita sudah bahas bahwa kalau bicara tentang pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Puchung, itu ada latar belakangnya. Tadi kita sebut pertama, kedua ada tujuan pelaksanaannya sudah kita bahas, dan yang ketiga, berikut ini adalah output dan outcome pelaksanaan. Output kegiatan pelatihan leadership berupa terlaksananya pelatihan yang materinya sebagai berikut. Pertama, makna leadership dan agraria. Kedua, potensi agraria Desa Puchung. Ketiga, kompetensi leadership. Keempat, strategi leadership. Kelima, tantangan leadership di masa kini dan masa yang akan datang. Sementara itu, outcome kegiatan pelatihan leadership berupa peran dan kontribusi staf kantor pemerintah Desa Puchung dalam memajukan wilayah dan masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi agraria baik fisik maupun non-fisik di desa ini. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang mari kita lihat pelaksanaan kegiatannya. Pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Puchung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, pembukaan acara. Acara dibuka oleh moderator yaitu Agung Nugroho Bimoseno, dosen STPN, yang menunjukkan tentang arti penting kegiatan pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang profil narasumber Aristiano Nugroho, mulai dari posisi akademis narasumber di kampus dan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan oleh narasumber. Ada pula tambahan penjelasan dari moderator berupa tata cara dan tata tertib pelatihan serta susunan acara pelatihan. Kedua, sambutan kepala desa.
Ketika mendapat kesempatan untuk memberi sambutan, Kepala Desa Pucung yaitu Estu Dwiyono mengungkapkan rasa syukurnya pada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan pelatihan leadership. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada moderator, narasumber, dan STPN. Oleh karena itu, ia mengingatkan para peserta pelatihan agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan, sehingga dapat memperoleh manfaat optimal dari kegiatan ini dan memiliki kemampuan sebagai leader berbasis sumber daya agraria. Ketiga, presentasi narasumber. Setelah sambutan Kepala Desa Pucung, acara dilanjutkan dengan presentasi dari narasumber yaitu Aristion Nugroho. Narasumber menyampaikan materi bahasan sebagai berikut. Pertama, makna leadership dan agraria. Kedua, potensi agraria Desa Pucung. Ketiga, kompetensi leadership. Keempat, strategi leadership. Dan yang kelima, tantangan leadership di masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pembukaan acara pada bagian pertama, kemudian kedua sambutan kepala desa, ketiga presentasi narasumber. Sekarang kita bahas yang keempat yaitu diskusi terbuka. Diskusi terbuka diawali dengan penjelasan moderator tentang arti penting pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan bagi keberhasilan acara, terutama untuk memperjelas hal-hal yang belum jelas dan merumuskan konsep baru yang dapat digunakan secara bersama. Akhirnya, diskusi terbuka berhasil terlaksana dengan tertib yang diisi oleh 8 buah pertanyaan dari peserta dan direspon oleh narasumber dengan singkat dan tepat. Pada umumnya, para peserta pelatihan mempertanyakan tentang manfaat leadership berbasis sumber daya agraria bagi diri sendiri, orang lain, dan bagi kemajuan Desa Pucung. Kemudian kelima, penutupan acara. Acara pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria akhirnya ditutup oleh moderator dengan terlebih dahulu memberi hadiah buku karya narasumber pada 2 orang peserta pelatihan, yaitu peserta yang mengajukan pertanyaan pertama dan kedua. Selanjutnya, moderator berpesan agar peserta pelatihan memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, dan bagi kemajuan Desa Pucung. Sahabat-sahabat sekalian, selain membahas tentang dasar pelaksanaan kegiatan, kemudian membahas tentang pelaksanaan kegiatan, naskah pada jurnal internasional ini juga membahas tentang makna leadership, terutama bagi masyarakat di Desa Pucung atau orang kalau di Jogja disebutnya dengan kalurahan. Jadi kalurahan itu identik dengan desa, kemudian Kapanewon itu identik dengan kecamatan. Jadi Pucung itu biasa disebut di kalangan masyarakat Yogyakarta sebagai Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, yang kalau dalam konteks nasional disebut dengan Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Sekarang kita bahas tentang makna leadership bagi masyarakat Gunung Kidul, atau bagi masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Setelah melakukan kegiatan pelatihan, maka kemudian para peserta pelatihan memahami bahwa leadership memiliki elemen yang pertama kategori, yaitu pengelompokan leadership hingga terdiri dari pemimpin yang memotivasi, memberdayakan, mengendalikan, mengelola, dan resilient. Resilient itu ulet. Dan yang kedua ada gaya. Leadership itu ada gayanya, yaitu pengelompokan leadership hingga terdiri dari pemimpin yang partisipatif, melakukan perubahan, dan meningkatkan kinerja. Kemudian ada juga yang ketiga keahlian, yaitu pengelompokan leadership hingga terdiri dari pemimpin yang memiliki keahlian sosial, memahami perspektif orang lain, keahlian menghadapi masalah, dan keahlian dalam membuat keputusan. Leadership skill atau keahlian kepemimpinan dapat dibangun dengan cara sebagai berikut. Pertama, berlatih untuk lebih disiplin agar dapat konsisten dan mampu menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab. Ini adalah hasil dari pelatihan ya. Jadi staf kantor pemerintah Desa Pucung itu memahami bahwa leadership skill dapat mereka bangun dengan cara pertama berlatih untuk lebih disiplin agar dapat konsisten dan mampu menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab. Kedua, berlatih untuk menjadi inspirasi bagi orang lain karena pemimpin merupakan panutan bagi semua anggota tim sehingga perilakunya akan menjadi perhatian semua orang. Ketiga, terus belajar dengan mempelajari kondisi dan hal-hal yang terjadi di dalam pekerjaan sehingga akan mendapat banyak pengalaman. Keempat,
berlatih untuk memberdayakan seluruh anggota tim dengan cara membagi tugas secara adil dan proporsional. Kelima, berlatih mengenali diri sendiri sehingga mampu memanfaatkan potensi dirinya untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, berlatih untuk berani mengakui kesalahan agar dapat memperbaiki diri sehingga kesalahan yang dilakukan tidak berlarut-larut dan tidak menjadi penghambat kesuksesan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian mengenai artikel di International Journal of Educational Review Law and Social Sciences yang saya tulis di volume 3 nomor 6 tahun 2023 yang berjudul Agrarian Resources Based Leadership Training for Puchung Village Government Office Staff. Kegiatannya dilaksanakan tahun 2022, tapi kemudian naskah artikel jurnalnya baru saya buat di tahun 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.